Ini terima kasih kepada Mire, saya bisa ada waktu di sini untuk sharing. Ini saya tahu Sage Talks ini sebenarnya lebih diskusi informal, formal, dan kepada semua member atau semua nasabah Mire untuk kita bisa menjadi forum tanya jawab. Ya kan, tadi saya contoh sama Pak Damian aja udah sempet, belum mulai kita udah mulai berdiskusi, dan itu menurut saya kita semua saling belajar. Saya banyak belajar dari bapak-bapak dan ibu sekalian, dan semoga sesi ini saya bisa sharing juga beberapa viewpoint. Kalau ngomong tentang Indonesia, selama 3 tahun kita nggak bisa lepas dari COVID-19 itu sesuatu yang shocking kepada global market, termasuk buat Indonesia. Nah, kita bisa bersyukur untuk negara yang tidak memiliki vaksin sendiri, kita make the right call untuk membeli vaksin secara besar-besaran, sehingga sekarang kita bisa dibilang COVID situation is under control, di mana low mortality rate, even though kita nih sekarang begini nih, kita masih sebenarnya kan harus pakai masker segala, tapi sebagian besar warga negara kita sudah divaksin. Jadi itu sebenarnya a call. Gak semua negara is actually the citizen is vaccinated, even sampai hari ini. Jadi itu merupakan suatu pilihan yang kelihatannya tepat, dan semoga dengan ini kita bisa balik lagi beraktivitas dan bisa ekonomi balik kembali seperti zaman pre-COVID. Nah, G20, sebenarnya statement yang paling penting adalah kalau bukan di Bali, bukan Indonesia, tidak ada G20. Itu mungkin statement yang paling penting karena saya lihat sendiri, 3-4 minggu sebelum Bali, dari 20 negara yang seharusnya datang, mungkin hampir setengah tidak bisa datang karena terlalu banyak tension di dunia. Tension pertama tentu adalah antara Rusia dan Ukraine. Tension kedua yang terjadi adalah antara Iran dan Saudi Arabia. Tension ketiga yang baru keluar seminggu sebelum G20 ini, sharing kita aja, adalah antara China dan Taiwan. Bayangkan if all that happens in one go, we will be in a different place today. Once G20 happen, kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi karena ini adalah agendanya Indonesia. The most important adalah Presiden Xi dan Presiden Biden bertemu selama 3,5 jam dan berhasil fokus kepada satu hal, transisi energi, yuk kita jalanin bersama. Nah, sambil saya dongeng, kemudian mereka ketemu lagi, at the end jangan lupa pada saat G20 ada juga serangan ke Poland, yang kena lewat Poland. Itu G7 country dalam waktu 1 jam berhasil menghasilkan komunike. Di tempat lain, misalnya di tempat lain itu mungkin bubar G20. Dan yang terakhir adalah G20 berhasil melakukan semacam statement politik. No more war. Itu sangat penting, menenangkan market, menenangkan pasar. Anda lihat performance market seminggu sesudah. Jauh lebih tenang dibandingkan perkiraan kita sebelumnya. Nah, apa sih artinya buat Indonesia? Indonesia tuh hanya satu, yaitu there is trust to Indonesia, market trust to Indonesia. Kita gerak kerja gini, ya kan, kalau ada yang bilang kita negara masih negara bawah, negara apa, negara berkembang. G20 show that we can host an international event dan market trust that Indonesia now is a country yang to be reckoned with. Makanya ini adalah 4 ya. Sebenarnya yang paling penting adalah energy transisi is about energy security. Kedua adalah soal food security, karena itu 2 paling penting untuk suatu negara bisa berkelanjutan. Kemudian digital transformation, dan tentu health architecture. 4 ini yang saya lihat ada poin-poinnya semua adalah uang masuk. Yang paling penting itu kan uang masuk. Indonesia is a user of capital, dan tugas kita untuk 2023 sebenarnya satu, eksekusi. If anything you want to say, the focus on 2023 is eksekusi. Jadi ini saya juga pengen ngomong soal 2023 juga. Rumus GDP ada yang ingat nggak? GDP. Apa? Coba, ada yang tahu? Nah, kita ngulang, ini kan dari Wikipedia deh atau dari Google. C plus I plus G plus X minus M, jadi consumption, investment, government spending, dan export import. Tahun 2022 kita kebantu apa? Export import kita. Komoditas, sangat ngebantu. Fokus utama kita adalah actually to rely less on export, tapi fokus on domestic consumption, investment, and government. Jadi domestic ekonomi harus kita perkuat.
And ini temanya, kita menggunakan pendanaan yang ada untuk growth di Indonesia, fokus kita adalah eksekusi. Jadi memang sekarang untuk 2023 ini regardless political year or not, siapapun yang menjadi presiden 2024 harus fokus ke perkembangan ekonomi. Jadi ini suatu yang sangat penting, karena sekarang kita ada trust ke market. It took us a long time, 1998 buat banyak orang kan kita ingat, where we lost market trust. Sekarang kita bisa regain it, and our job to capitalize it. Poin terbesar apalagi buat yang megang saham-saham teknologi sampai hari ini bingung, masalah inflation is top of mind, cost of capital has increased, and untuk rest of the world, market has repriced untuk banyak saham-saham teknologi. Karena saya kebetulan banyak invest di perusahaan-perusahaan teknologi, so I feel it, I've seen it, dan baik di private dan di public market, ya kan? Nah untuk 2022, insya Allah lah masih ada 1 bulan lagi ya, kita robust economic recovery dan in a way minimum impact dari global turmoil. Kita bisa lihat dari slide, ini kurang lebih pertumbuhan yang cukup baik. Nah satu yang paling penting dari sisi debt to GDP ratio, top 20 countries di G20 kita salah satu yang terendah. Apa artinya? Growth kita tuh datang inherently dari strong fundamental, bukan dari pinjaman. Sama kayak perusahaan kalau Anda lihat banyak pinjaman atau apa, Anda bertanya growth-nya is it because of debt-led growth or is it because of fundamental growth? Nah ini salah satu ya, kepercayaan saya bahwa debt to GDP ratio yang rendah itu membantu buat Indonesia. Kedua juga household debt to GDP di Indonesia juga rendah dan corporate debt to GDP is also very low. Number is the same, 30-35%. Tapi isu utama juga soal inflasi. Jadi kalau saya tadi bilang 2022 optimis karena it's better than we thought, we had low expectation. 2023, probably I'm very cautious, optimist. Cautious. I'm always an optimist, so please don't hate me. My life is full of optimism. I like to look at life half full rather than half empty. Tapi sebagai investor kita also have to see 2023 itu bagaimana. Menurut saya inflasi is still a significant issue and that's why kita nge-push. Gimana untuk bisnis kita nih tidak tergantung atau negara kita tidak tergantung to export import. Bagaimana kita bisa memiliki energy security and food security. Krisis banyak. Sekarang Eropa akan mengalami krisis. It's been a warmer winter. But what happened when winter is actually cold? Apa yang terjadi dengan harga komoditas? Apa yang terjadi dengan Eropa? Cina top of mind. Kalau saya sekarang kalau udah ngomongin makro, what is happening in first tier cities, mohon maaf ya saya bolak-balik Inggris Indonesia, jadi first tier city di Cina ini mengalami COVID, bagaimana handle-nya? Udah 3 tahun di Cina ini, di mana orang tidak bisa keluar, lockdown, almost in a way permanent lockdown. Sekarang orang-orang marah, sekarang udah ada di depan. Pertanyaan saya, apakah Tiananmen Square bisa terjadi lagi atau tidak? Itu yang menurut saya big issue. Kenapa? Karena pemerintah di Cina sudah memilih untuk melakukan zero COVID policy. Artinya apa? Orang is under vaccinated. Secara persentase mereka percaya mereka sudah lewati COVID. Jadi ya vaksin ratio-nya rendah. Sekali Cinanya dibuka, what will happen? Angka COVID-nya menaik. Jadi ini juga pilihan yang tidak mudah untuk pemerintah, tapi restless di China is very high. Kalau mungkin Anda tahu minggu lalu ada satu apartemen kebakaran di mana orang burn to death karena nggak bisa diakses baik oleh polisi dan pemadam kebakaran. Dan ini yang menjadi kencang sekali, malah di sosial media di Cina sudah tidak bisa dibendung oleh pemerintah hal-hal mengenai COVID. Top of mind, makanya saya sampai ngikutin kan, saya tahu apa yang terjadi di WeChat, apa yang terjadi, karena whatever happened to China, they sneeze, we all sneeze. Makanya tadi saya bilang C plus I plus G, kita perkuat, jadi biar kita semua nggak terlalu ngikutin WeChat. X and M-nya kita still very strongly impacted. Ini JCI, angkanya perlu saya update karena turun, especially the last 2 days. Tapi so far, so good relative to other markets. Dan kalau dilihat, it's quite resilient, relatively. Ini slide-nya 3 hari telat, udah salah saya secara year to date. Berarti year to date is about 4-5% now, karena ada correction. Nah, dari sisi exchange di Southeast Asia, ini ada kepentingan. Kepentingan kita adalah untuk perusahaan-perusahaan teknologi private, they need a place to list.
Saya selalu fokus exit terbaik adalah public market. Dan di sini dari sisi listed company, sekarang saya perbandingannya kalau di bursa, tolong jangan bandingin ASEAN dong, kita bandingin Asia dan mungkin yang lebih besar biar paling nggak bisa ngarahin, how do we make our market bigger? Jadi dari sisi market cap sudah cukup baik, tapi tentu masih banyak room for improvement. Tapi dibandingkan ASEAN yang lain, kita juga cukup besar. Trading volume, to be honest, can be improved. Nanti kita bisa ngomong, ditanya jawab, we're at $1 billion plus. Our goal should be bigger than Thailand. Dan di Thailand itu sebagian besar domestik dan velocity kita rendah. In terms of trading velocity, kita relatively lebih rendah dibandingkan negara lain. Tapi ini ya paling nggak, there's room for improvement. Saya selalu melihatnya ke sana lah. Teknologi, ini sini banyak beberapa pemain-pemain teknologi, saya akan share aja view teknologi. Indonesia is the largest opportunity. Menurut saya, dalam waktu 1-2 tahun, and even 5 to 7 years, we are the largest by sector. Dan paling penting adalah growing internet adoption. I think this is something all of you know, di mana kita sekarang outperform global average. Ada 2 tren yang menurut saya have to capture. Satu adalah investasi di digital infrastruktur, seperti data center. Dan kedua adalah roll out 5G. 5G akan membuat data semakin jauh lebih murah dan adopsi teknologi semakin lebih tinggi. Yang akan terjadi, app-app yang sekarang ada, apakah itu Tokopedia, apakah itu Shopee, atau TikTok, atau yang lain-lain, akan makin sering dipakai. Ya kan? Jadi ini sangat penting. Dan kalau lihat teknologi ini, saya mungkin 2013-14 pertama kali investasi di teknologi itu as though, it's so cute. Apa ini? Sekarang dalam kurang dari 1 dekade, teknologi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi ini yang penting secara overall. This has become integral part di Southeast Asia, tapi buat Indonesia menjadi sangat penting. Jadi ini becoming deeper, better, dan isunya tentu kalau Anda investor adalah monetisasi kapan sih? Ya kan pertanyaannya selalu gitu. Tahun ini saja ini mungkin bagus buat yang mengikuti 3 konglomerasi teknologi, Grab, Goto, Sea. Anda lihat take rate sudah naik paling tidak 5-6 kali lipat dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Jadi ini penting. Cost efficiency sudah terjadi. Anda mungkin dengar cerita-cerita horor soal PHK atau apa, tapi memang ini soal SDM ya. It's actually a slightly lower cost than buying market share. Ya kan, buying market share has been the mantra buat para founders, investor teknologi selama 6 tahun terakhir. Tiba-tiba ada reverse 2022 di mana it's no longer about buying market share, it's about focusing core business and making money. Dan ini semua impact-nya terjadi, mulai dari raksasa ke seperti Meta, Google, dan yang lain-lain. They gone back to basic. Jadi valuasinya pun berubah dari dulu lihatnya EV to GMV, EV to revenue. Sekarang kalau Anda lihat analis ngomongnya apa? What's the free cash flow? Price to earnings. Jadi dari top line sekarang berubah ke bottom line. Then they also do what they call liquidity analysis. Bayangin liquidity analysis. Berapakah cash on hand? Berapakah securities yang ada? Saya aja kaget tahun ini, analis-analis ngecek namanya balance sheet. Dulu ngeceknya hanya income statement sama forward looking. Sekarang ngeliatnya income statement, balance sheet sama cash flow. Tapi saya diajarin harus ngeliat 3-3-nya. Ini pertama kali nih saya lihat analis di teknologi udah ngeliat 3-3-nya. Jadi dari sisi ini saya malah to be honest optimistic mengenai teknologi. Tahun lalu it's price to be hopeful, tahun ini price to be hopeless. Padahal fundamental perusahaannya makin besar. Yang terjadi adalah cost of capital makin tinggi, jadi orang kalau main discounted cash flow, dinaikin, valuasi turun. But that's simply an expectation of market. Jadi menurut saya malah saya tuh become more of an optimistic this year than I was last year. Exit ini juga penting buat para investor. Ada sini beberapa teman-teman yang mungkin sahamnya udah menjadi publik, ya kan. Tapi ini penting buat any investor in private market, exit di market itu penting. Jadi C yang pertama 2017, kemudian 2018 Lazada dijual kepada Alibaba, kemudian 2021 yang besar Bukalapak di Indonesia, Goto, dan barusan Blibli. Hanya memang global comparable effect. It's much harder to IPO today karena ada market comparable yang dunia. Dan apalagi perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang ngomongnya udah billions, bukan lagi hundreds of millions. Jadi efeknya sekarang comparable-nya dunia. Nah buat kita,
saya akan jualan dikit, boleh ya jualan. Karena saya investor di private market, di mana valuasinya tuh mark to comparable. Kita selalu mark to last round, mark to market. Jadi kita sangat fokus ke value creation. Ada 3. 1, corporate governance. Ini saya bisa dibilang saya udah kena getahnya, saya bikin kesalahan invest di satu perusahaan di mana foundersnya bilang saya punya value 100 dan ini udah unicorn company. Jadi kalau kamu Google kamu bisa cari. Udah gitu investornya bagus-bagus, sovereign wealth fund, fund tech terbesar yang invest di perusahaan-perusahaan termasuk kita. Tiba-tiba saya found out dia bilang angka saya revenue 100. Tiba-tiba reveal rupanya hanya 20. Tidak ada check and balances. Jadi saya tarik uang. Dalam waktu 1 bulan perusahaannya likuidasi. Ya kan, ini perusahaan diinvest 500 juta hampir jadi 0. We recover half of the money, tapi akhirnya terjadi likuidasi. Ya kan, perusahaan e-commerce ini. Ini adalah isu governance. 4 minggu yang lalu saya ketemu orang namanya Sam Bankman-Fried. Seminggu kemudian dia dari worth 16 billion jadi 0. Isunya apa? Governance. Menurut saya isu corporate governance akan menjadi isu yang sangat besar untuk tahun depan dan memang sekarang di sisi kami, di perusahaan-perusahaan yang kami invest, kami sangat menekankan soal governance. Jadi kita sekarang introduce independent board di company-company yang udah seri B ke atas. Kita introduce the concept of internal audit yang mungkin untuk perusahaan-perusahaan TBK, ya of course you need to have it. Tapi kita introduce that, ya kan? Karena check and balances of board members itu harus ada. Kan? Jadi saya ngaku, saya bikin kesalahan, sekarang kita perbaiki karena itu bagus buat sistem, buat kita semua. Kedua adalah on building business tentang monetisasi. Gimana sih cara bikin duit? Baik di fintech, baik di e-commerce, dan di bisnis lain. Jadi ini yang selalu saya minta di board meeting nih sekarang, ini mungkin baru pertama kali ada yang dengar saya bilang, dividen kapan sih dividen? Perusahaan teknologi loh. Sebenarnya pertanyaan dividen tuh simple. Saya hanya pengen tahu kalau orang udah nanya kapan dividen tuh bagus. Tahu apa? It's a capital allocation question. Kapan saya untuk reinvest? And if you don't have another purpose to reinvest at a higher return, balikin dong duit ke saya. That's the capital allocation choices kan. Tapi that's a good place to be. That means you're making good cash flow. Jadi sekarang saya udah taruh di mindset founder-founder. Dividen kapan bos? Bos Q, dividen. Bingung. Maksud Bapak? Daripada Anda burning, mendingan lo balikin duit. Or focus on ROE of the investment. Return on investment of every market share you're buying. Dan sekarang saya juga bilang untuk yang punya cash besar, Anda mau burning untuk menang market share atau beli offline. Jadi Anda ada online to offline. Beli EBITDA. Kan Anda di valuation di EV to revenue. Kenapa nggak Anda beli di price to earning? Jadi mindset-mindset itu sekarang udah mulai ada. Dan ini yang sengaja saya push terus, ulang-ulang terus, ya kan. Terakhir, human capital hiring and management. Nah, ini juga tadi pagi saya bicara dengan teman-teman Telkom, saya jujur aja, Anda lihat nih semua PHK, banyak kan, ada 10.000 mungkin angka-angkanya kalau ditambah-tambahin. Ini yang Anda PHK nih umurnya 25-35 tahun pertama kali di PHK. Dan mereka pinter-pinter banget, Anda selalu komplain soal SDM. Ini semua bakal thank you kalau Anda hire. Kenapa? Karena you will be the one yang bilang, nyelamatin gue. Ada yang pernah urusan sama Gen Z nggak di sini? Ini saya setiap hari sama Gen Z. Ada sama Gen Z tuh mereka tuh kadang-kadang perlu healing, Pak. Ini bahasanya lucu ya, bahasa Jaksel, healing. Tapi essentially they've never seen a tough time. Imagine they start working 2012, 13, 14, pas masuk momentum lagi naik terus. 2020, 2021 is the highest cost inflation di sektor bisnis teknologi. Semua ditawarin saham, gini-gini. Jadi, aduh enak banget ya kerja baru 2-3 tahun udah ngerasa jadi dirut atau jadi general manager. Kita yang kerja, udah kerja 15-17 tahun ini apaan nih? Ya kan, aduh ampun gitu kan. Udah gitu mereka chat-chat, gampangnya cari kerjaan saya kerja gini-gini. Ini pertama kali ada riset secara besar-besar, mereka bingung. Dan ini bisa dibaca, saya ngeliat sendiri anak-anak bilangnya, aduh how would I live? Saya malu banget nih, gak ada kerjaan, kok saya? Kenapa saya? Gitu loh. Dan ini sangat aktif di sosmed, saya follow sosmed, saya lihat job board nih tiba-tiba nih down-nya banget, anak-anak muda. Kesempatan untuk upgrade people.
Kalau saya di perusahaan-perusahaan, di bapak-bapak mungkin ada perusahaan atau ibu-ibu di mana maybe non-tech. Non-tech is still the biggest kan, tech itu masih kecil loh. Tapi memang kebanyakan SDM yang rankingnya 1, 2 semuanya masuk ke teknologi karena it offers the best prospect. Nah saya challenge, sekarang nih the best of the best are looking, why don't I go somewhere else? Right? And the best of the best today will say thank you. Come, let's join, let's build something different. Dan ini yang menurut saya kesempatan emas. Jarang Tuhan baik kayak gini, ini terjadi sekali 7 tahun, sekali 8 tahun, ya kan? Dan if you're in this business, you can get the best programmer, the best tech talent, di mana mereka masih muda, and they said, you know what, this company disappoint me. Kenapa company disappoint? Karena belum pernah mengalami krisis juga. All the tech companies that you see today is less than 10 years old. Jadi belum lulus SD sebenarnya. Namanya bayi ajaib kan. Jadi ini saya sharing aja, it's okay, this is an opportunity for all of us to get the best talent, right, to come. Jadi terakhir ini saya emang aktif banyakan di private investment, dan kalau ada yang mau bikin startup saya pasti jualan, yuk kita diskusi-diskusi, karena sekarang saya malah melihat 2023 kesempatan emas to invest in the best startup. Kalau kita ngomong sektor saya akan fokus lagi balik to fundamental, e-commerce, fintech, karena 2 hal ini akan selalu growing, dan malah saya lihat mereka akan lebih efisien dari sisi penggunaan capital, much more efficient. So that's why I'm actually quite bullish the way you look at it. I was not bullish 2021. I was very worried. I was a seller. Now I'm actually looking, hey, ini kayaknya menarik banget ya. Fintech, same thing. Fintech globally has been repriced 80% down. If you love it at 100, why don't you love it so much at 20 if the fundamental has gotten better? Terakhir, ini lebih long term, saya ngelihat green tech. This is an infrastructure build, saya mulai banyak investasi di sini. Satunya di carbon. I think Indonesia is a top 2 global market for carbon credit. Kedua, di electric vehicle, I think Indonesia is also top 2. We have about 140, 150 million electric vehicle, setiap tahun kita jual 9-10 juta. Dan I think yang terakhir, semakin GDP per kapita naik, anything to do with waste management, urusan sampah. I don't know if you know, sampah is a very profitable business. We love sampah. There's no other business we like to do, ngolah sampah. Jangan jadi sampah aja, tapi ngelola sampah. Dan tidak ada satu pemain besar di sini. Ini semua very disintermediated, tidak ada cara memikir bagaimana mengelola sampah dengan baik. Jadi ini 3. Terakhir, ini saya ada video bisa dimainin kali ya, untuk sharing tentang salah satu bisnis saya di venture capital. As ASEAN's single largest market, Indonesia has long held incredible economic potential underpinned by powerful demographic fundamentals such as a young and growing population of over 280 million people. In less than 10 years, Indonesia's digital economy has grown from practically nothing to a forecast $77 billion this year, and in the ensuing years expected to reach $360 billion. This value creation has happened across many industries: commerce, finance, MSMEs, digital media and more. But one thing they all have in common is that they were created by visionary entrepreneurs who persisted through the many challenges that faced the early digital economy. Beyond the early external challenges of internet adoption itself, payments and logistics friction, and others were the very foundational challenges of raising capital and applying that capital to build strong, scalable businesses.
It was here that AC Ventures was among the early pioneers to support entrepreneurs in building Indonesia's digital future. Through our mission of empowering entrepreneurs with experience, network, and capital, our vision is to create a generational platform to be the best partner to entrepreneurs building the most impactful and disruptive businesses in Indonesia and beyond. AC Ventures partners bring together a unique combination of experience, networks, and resources to better support our founders in their journey. Not only are we the largest early-stage focused group of partners, ensuring that our portfolio companies receive sufficient access and hands-on attention, but no other group brings together multi-emerging market experience of building, operating, and investing in startups. This unique composition, along with our 35-person in-market team, brings significant advantages to our founders in becoming category leaders of their respective industries. The next 10 years and beyond will be Indonesia's digital decade, where digital consumption across all industries will become ubiquitous. As Indonesia rises to G7 status by 2030, investors in the technology space will be richly rewarded as digital empowerment permeates every industry in the country. Kurang lebih ini semua in-house, tapi juga untuk menjelaskan bisnis-bisnis yang kita investasikan. Sekarang udah lebih dari 100 perusahaan, ya sebagian alhamdulillah jadi dan bisa berguna. Sebagian besar memang kita kalau ngeliat perusahaan, apa sih gunanya buat masyarakat? Selalu pertanyaannya itu. Jadi ya insya Allah mereka bisa makin berguna dan mungkin nanti bisa masuk ke bursa untuk menjadi perusahaan TBK yang semoga bapak-bapak dan ibu bisa investasikan. Jadi saya tuh sekarang fokus kalau ngomong 50%, 60% mikirnya selalu geopolitik. Top of mind for me is geopolitics. Habis itu baru mikirin gimana dari sisi kita soal domestic politics and policy. Karena memang kalau tahun 2023, the main issue is that we're facing election 2024. And anytime there's election, every single businessman will simply wait. Dan juga untuk yang besar-besar mereka nunggu saya nginvest ke siapa ya. Kan pasti begitu. This happened 2013. It happens also 10 years before. Setiap 10 tahun. Jadi memang saya pakai akal sehat yang ada aja lah. Saya selalu mikir siapapun presidennya harus memikirkan soal masyarakatnya. Sekarang kita nih saya ngeliat fakta satu yang saya ingat 2008 GDP per kapita kita 2100, 2200. Kenapa 2008? Great Financial Crisis. Kebetulan saya waktu itu kerja di Wall Street. Jadi saya ngeliat sendiri, saya hoki 2008 saya short market. But then what happened? I was like one of dari my own desk dari 10 orang saya tinggal bertiga. And why? Because you made money. Wall Street tuh gitu. Set nggak 2009 I long market. Made money again, right? Dari beli bond, habis itu pindah ke SPX, waktu 666 naik, ya alhamdulillah. So, you know, Indonesia sekarang dari 2008 ke sekarang adalah 4.200, 4.300 GDP per capita. Essentially you're doubled in US dollar terms, right? That's important, doubled in US dollar terms tanpa hutang. Hutangnya nggak banyak. That's really also very key. A lot of it is coming karena improvement, both from economic and also society. Makanya saya agak optimis, karena this is fundamental. The fact is it's growing, really inherent growth. And if you talk to 10 business people today, maybe 9 out of 10 are fooled by cautious optimism karena merasa baik pemerintah dan pengusahanya hand in hand untuk mencoba melawan ini semualah masalah yang ada. Jadi saya rasa baik pemerintah dan pengusaha nggak ada yang terlalu halu mengenai 2023. Ini penting secara overall ya. Karena nanti banyak lah elemen-elemen uncertainty itu tinggi. Makanya saya tadi bilang dari awal 50% saya mikir ya geopolitik, 50-60% sisanya domestik. Nah dari sisi domestik, at least what I can share with you, nggak ada yang terlalu halu. Dari sisi baik pemerintahan, policy decision makers, dan juga dari sisi pengusaha-pengusaha. They know it will be a tough year 2023. It won't be as, kita nggak seberuntung 2022. Itu aja sih.
Jadi buat para investor juga kita harus hati-hati, cautious optimism. Kalau memang ya style investing semua orang kan beda-beda. Kalau saya mungkin fokus a lot on fundamental dan kebetulan saya di private market. Jadi saya nggak usah ngeliatin saham setiap hari. Ya kan, saya make sure company-nya growing well, etc. Saya exitnya nanti di public market. Karena tugas saya adalah menginvestasi perusahaan awal, dini, grow, bantu menjadi dari suatu ide menjadi suatu institusi. Pas nanti jadi institusi, ya public market menilai berapa harganya. Ya kan, jadi kita kerjanya membangun perusahaan yang bisa berguna buat masyarakat, insya Allah. Nah, balik lagi untuk 2023 pasti top of mind 12 months. Saya beli saham apa tidak? Honestly, the answer is I'm always investing. In public market, I can't really be active in investing. Adalah yang ngurusin, ya mereka ngeliatnya ya selektif. Security selection process menjadi sangat penting. Dan kalau saya tanya ke fund manager saya, kamu milihnya gimana? Ya Pak, saya pasti milih yang murah-murah aja Pak. Karena the fundamental will save me at the end. Whether it's through price to earning ratio, price to book, free cash flow yield. Ngomong-ngomongnya balik-balik ke sana sekarang. Kalau dulu ngeliatnya berapa EV to revenue, EV CAGR growth bagaimana, sekarang 3 hal tadi, ngeliatnya cash on cash, yield bagaimana. Jadi ya kalau saya tanya mereka ngeliatnya ke sana. Security selection becomes everything. Makanya tolong ditanya Mire representatif Anda, their favorite stocks, yang mana I'm sure it's focus a lot on fundamentals, gitu kurang lebih. Ya kalau dibilang saya tuh percaya cash flow, can the cash flow be sustainable, dan saya selalu nanya product market fit-nya atau bagaimana positioning perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, karena tapi nanya lebih makro. Menurut saya 3 bulan, 6 bulan ke depan karena gejolak politik dan gejolak perang yang masih ada, sentimen, sangat susah memikirkan harga-harga seperti tadi nikel, batu bara, emas untuk turun drastis dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ke depan. What will change? What will change for that thesis to be wrong or to be lower adalah tiba-tiba perang tidak ada lagi, dunia tiba-tiba membaik, jauh dari sisi ini geopolitik ya. Jadi geopolitik tuh selalu top of mind for me. And then you can go some prices where coal goes back to pre-COVID. Ya, karena kan pasti banyak yang beli saham batu bara. And you see actually inflation di harga-harga cost of batu bara keluar. Ya kan, yaitu dulu mungkin cash cost rata-rata 40, mungkin sekarang udah 60, naiknya cukup besar. Tapi syukur Indonesia is the lowest cost quartile producer. Nomor 2 juga tren yang Anda lihat di batu bara dan nickel and all that is actually consolidation happening. Orang nggak membuka pit baru. What people are doing is actually consolidating more and more, buying each other out. Maaf ya kalau pakai bahasa Inggris, jadi kasarnya mereka membeli satu dengan yang lain untuk konsolidasi. Kenapa? Satu yang pasti di batu bara. Batu bara tahu nggak singkatannya apa? Ada yang tahu nggak? Barang Tuhan bagi rata-rata. Jadi setiap kali harga batu bara naik, pasti ada yang minta. Biasanya pemerintah. Dan nggak pernah turun, minta terus. Ya kan? Dan nanti pasti ada inflasi. Nah, makanya barang Tuhan bagi rata-rata. Hari ini aja ada keluar peraturan, shock-shock dikit kan. It just happens, gitu loh. Nanti pas harga batu bara turun, tiba-tiba ya udah relaksasi. Karena ya itu, there is no real long time. Jadi kalau Anda modeling, jangan terlalu lama bilang bahwa oh marginnya bakal $150 per tahun in perpetuity. Ya jangan. Tapi what you do see today dari sisi EV EBITDA multiple atau price to earning is single digit. The market has priced it. Gitu loh. Jadi orang, kalau Anda harus membeli, ada 2 choice. Saya buka pit baru atau beli. Yang Anda lihat, orang lebih melihat membeli. Yang kedua, mereka juga tahu untuk bisa ekspansi produksi nggak mudah. Harus minta izin pemerintah. And this is happening. Karena anything to do with resource is energy security, is national interest. Apa benar Indonesia akan nambah produksi? Enggak, menurut saya. Jadi memang cara terbaik adalah konsolidasi. Nah ini pertanyaan, a long-winded question to an answer is that in the short term, mungkin harga komoditas akan seperti ini. Long term, I won't tell you. If I know, then I'll be doing exactly a different thing than what all of you are doing, right? Itu kurang lebih begitu. Nah kedua, dari sisi teknologi. So this is facts. The fact is, all technology giants are doing much better than they were last year. Why? Because they all been humbled
Bahasanya humble. Kayak there's a song I always play waktu setiap kali akhir tahun nih buat yang muda-muda. Akhir tahun kan bonus time kan. I play a song by Kendrick Lamar, say be humble, you know. So you listen to that song, ini anak-anak apa? Tahun 2021 nggak ada yang humble. Sekarang semua founder has been humbled. Biasanya orang yang humble tuh kita invest. Kenapa? Mau dengerin, mau segala. Dan bisnisnya memang dari sisi cash burning makin rendah, dari sisi take rate makin naik. Mau nggak ada pilihan. Dan ini terjadi secara struktural. What will it take for tech companies untuk balik ya setengahnya 2021 deh. 3/4 of positive performance at least. Biar orang mulai percaya. Third quarter number was actually quite good. Semua above beat market. Tapi orang mau lihat fourth quarter gimana, first quarter gimana, second quarter gimana. Then the animal spirit will be back. Today there's no animal spirit in technology businesses. Even though now I see, hey, ini menarik ya. Like some names are having technical selling. For whatever reason, not fundamental, technical. As though somebody wants to give you the company for free. Ya udah, itu ada orang ngomong gitu kan kalau dibaca buku kan, Ben Graham atau siapa. When do you buy? When somebody just gives you away for free. But during those time, fear is at the absolute maximum. Ada tuh, tapi ya udahlah, gua kayak dongeng aja. Ini kayak tahun apa ya? Januari 2009 saya ngelihatnya. Dimana pada saat itu, ini saya beli sendiri. Saya beli JP Morgan Bond 20 sen. Goldman Sachs Bond 25 sen. Bond. And you know what? My thesis at the time, I didn't even do any analysis. Kalau JP Morgan, Goldman Sachs, dan Wells Fargo, 3 bank ini jadi nol, there's no capitalism as we know it. I made 100 cents on the dollar in 5 months. Then I went to equity, SPX, 666, I remember the number. Just buy the damn thing, just buy the index, you'll make money. You know, our return 2009, ini saya dulu anak hedge fund, jadi makanya semangat gue ngomongin ini. You know, we made 230% out of 400 million capital at the beginning of the year. Jadi alhamdulillah, that's how I first made, learning how to make money on my own, 2009. What is it now, 22? I'm older. Yang kedua, kalau ngomong capital allocation, ini semua bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini are astute investors. That's what I call it. You have to think how much you want to put in public bond, how much you want to put in private bond, how much you want to put in private equity, how much you want to put in venture capital, how much you want to put in public equity. Bagi public-private. Also real estate. I know a lot of you like real estate. So real estate, I think some of you can afford outside real estate. Selalu lihat yield or cap rate. To be honest, saya itu yang paling nggak suka real estate. I hate real estate. Tapi kalau yieldnya bagus, I will buy it. And look at it globally. Di Indonesia is actually sangat allocation specific. So if you don't have a choice to go outside, lihat di Indonesia yield yang paling bagus bagaimana. I believe in yield, cash on cash yield. Jadi itu satu. Now on cash, during time of maximum fear, people build cash. Dan sekarang sebenarnya inflasi naik. So essentially your cost of that cash depreciates faster than before. Ini aneh kan? This is the time to actually to invest in something that looks really cheap. Tapi Anda harus milih. Makanya security selection menjadi sangat penting. Dan aku rasa 3 bulan ke depan Anda ada waktu untuk membeli, pelajari company-company yang menurut Anda will become market leader. Siapapun di industri teknologi yang sekarang nih, in 5 years will be much bigger than where they are today. Jadi kasarnya nih kalau invest merem, bangunnya 5 tahun kemudian, I think you'll make a lot of money. That's my view. Then again, if you put just cash, in 5 years it'll be worth a lot less. It's a choice. Jadi menurut saya ini kayak pembangunan infrastruktur, Pak. Saya ngelihatnya bukan 1 tahun ke depan. Saya ngelihatnya bisa nggak saya membangun ini kayak pembangkit tenaga listrik. 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi saya ngelihatnya infrastruktur. Dan saya bukan jualan motor. Ada 40 jenis motor di Indonesia, motor listrik, although very small. 1.000, 2.000, 500, and the price is all over the place. What we want to do, ini udah Pubex ya, jadi informasinya publik. We want to go end to end, where we go from battery packing, the motorcycle itself, battery infrastruktur, dan juga recycling nantinya.
and financing. We need all that. Jujur ini very risky. I'll tell you up front, it's very risky. Saya sempat dimarahin juga sama stakeholder. Kenapa kamu lakukan ini tahun 2020? And the way I want to hedge it is actually working with Gojek. Why? Because essentially I'm doing a B2B to C business. I have an off-taker, a perceived off-taker. Dari sisi Gojek 2,5 juta motorcycle. That's not small. Dan saya fokus hanya di Jabodetabek, Jawa Barat. Just focus on the big population city. And I have to make money, Pak. Saya nggak ada waktu untuk burning cash. Nah, saya lihat di perusahaan di negara-negara lain yang berkembang, most specifically China, it work tapi harus high density market dan harus besar, masif. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Mendingan nggak usah. So this is a big capex business, infrastructure business. Tahun ini saya hanya ngetes satu. Orang bener nggak sih mau pakai motor listrik, Pak? That's it. Saya tuh kaget, saya ngira dalam waktu 8 bulan nih, dari awal April sampai sekarang, pikiran saya 1 juta kilometer total deh. Saya dapatnya 4,1 juta. Orang tuh suka. Ada yang pernah naik motor listrik nggak? Udah kalau ini pasti lah naik motor listrik. Kagak goyang, enak bos. Set, gitu ya. Nggak. Anda kalau driver Gojek, itu Anda kan 15-16 jam. Gemeter-gemeter terus, stres. Beneran, ini feedback dari semua driver Gojek kita, stres bos, goyang terus ya kan. Ini nggak ada goyangnya, enak, malah lebih efisien, lebih produktif. Dan saya pakai battery swap. Kenapa battery swap? Nggak usah nunggu, langsung set 15 detik, nggak usah ngecharge karena every hour is money for driver Gojek. Terus yang kedua, saya ditanya, ya ini gimana, parkingnya di mana semua ya? Makanya saya kerjasama dengan Pertamina karena langsung SPBU, nggak usah nunggu dan nggak ada bayar parkir. Itu juga penting loh buat driver Gojek. Jadi saya ngetes, hipotesis saya, kayaknya bener. Next year Pak is a manufacturing year. We're gonna give guidance, I think first quarter. Akan informasi publik, nanti kita share ke semua. Tapi essentially the focus now is rolling out. Tahunnya nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak, lumrah nanti akan kita share. Tapi poin paling penting is it works, people want to use it. Itu aja Pak dari saya.